Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang optimalisasi suatu kasus menggunakan metode simplex. Adapun anggota dari kami yaitu saya sendiri, Sania Mangfiro dengan NIM 221810101083 dan teman saya Marcelina Nanda Rosita dengan NIM 221810101041. Selanjutnya, pengertian dari metode simplex. Metode simplex ini adalah suatu teknik atau algoritma dalam pemrograman linear yang digunakan menggunakan solusi optimal, yaitu bisa maksimum ataupun minimum dari suatu fungsi tujuan linear yang dibatasi oleh sejumlah kendala-kendala linear. Nah, selanjutnya yang perlu diketahui pada metode simplex ataupun operasi metode simplex ini yaitu ada fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan C1X1 plus C2X2 plus Cn plus Xn. Ini dimana Z adalah fungsi tujuan, yaitu maksimalkan atau minimalkan. X1, X2, Xn adalah variabel keputusan, dan C1, C2 adalah koefisien yang menunjukkan kontribusi masing-masing variabel terhadap fungsi tujuan. Selanjutnya yaitu kendala. Kendala ini bisa berupa lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, ataupun sama dengan. Selanjutnya, ada variabel slack atau variabel surplus. Nah, variabel slack ataupun variabel surplus ini digunakan untuk mengubah kendala-kendala yang dalam bentuk ketidaksamaan dijadikan ke dalam bentuk persamaan. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan metode simplex. Nah, adapun yang pertama yaitu formulasi masalah. Mengubah suatu masalah menjadi fungsi tujuan dan juga fungsi kendala-kendala ke dalam bentuk standar. Selanjutnya, matriks simplex awal, yaitu mengonversi sistem persamaan linear ke dalam tabel simplex, yang mana tabel ini berisi koefisien dari variabel keputusan dan variabel slack. Yang ketiga, pilih variabel masuk atau pivot column. Pada pivot column ini memilih variabel yang memiliki negatif terbesar. Selanjutnya, pilih variabel keluar atau pivot row. Untuk menentukan pivot row ini, yaitu dengan menentukan variabel keluar dari basis dengan membagi nilai RHS oleh koefisien positif pada kolom pivot. Setelah itu pilih nilai rasio terkecil. Selanjutnya operasi pivot. Nah, pada operasi pivot ini mengubah elemen pivot menjadi 1 dan semua elemen lain menjadi 0, dan mengubah semua elemen lain pada kolom yang sama menjadi 0. Selanjutnya iterasi, yaitu mengulangi proses memilih variabel masuk dan variabel keluar sehingga semua koefisien di baris fungsi menjadi non-negatif. Yang terakhir adalah solusi optimal. Saat ini sudah tidak ada kendala yang negatif, semua kendala sudah menjadi non-negatif, sehingga sudah mencapai fungsi tujuan. Selanjutnya terdapat contoh soal penggunaan padadang menanam. Nah, pada contoh soal ini variabel keputusannya adalah X1 sebagai jagung dan X2 sebagai kedelai. Tujuan Z sama dengan 7 juta X1 ditambah 6 juta X2. Dan fungsi kendalanya adalah X1 plus 4X2 kurang dari sama dengan 16, 3X1 plus 2X2 kurang dari 12, dan X1 dengan X1 X2 lebih dari sama dengan 0. Nah, bentuk standarnya yaitu 7 juta X1 ditambah 6 juta X2 ditambah
0S1 ditambah 0S2 dan fungsi kendalanya menjadi 2x1 plus 4x2 ditambah S1 sama dengan 6. 3x1 ditambah 2x2 ditambah S2 sama dengan 12. Dan juga S1, X2, S1, S2 dengan 0. Selanjutnya pada penyelesaian ini dibuat matriks simplex. Lebih jelasnya akan kita lihat pada tabel setelahnya ini. Nah, sudah jelas ini terlihat di kolom X1 yang tadinya 25 dan 120 sudah berganti nilainya menjadi 001. Dan dapat kita lihat yang tadinya baris 3 ini seharusnya variabelnya X. Dari soal cerita tersebut dapat kita temukan dan kita tentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi kendala. Variabel keputusannya ada dua, yaitu X1 jumlah TV yang diproduksi dan X2 jumlah kulkas yang diproduksi. Fungsi tujuannya Z sama dengan 20.000 X1 plus 5.000 X2. Fungsi kendalanya 2X1 plus 1X2 kurang dari sama dengan 240. 5X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 500. 120X1 plus 20X2 kurang dari sama dengan 7.200. Dengan X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Lalu mengubah pertidaksamaan ke dalam bentuk kanonik, yaitu mengubah ke dalam persamaan dengan menggunakan variabel slack atau variabel pengetat. Berikut merupakan bentuk baru dari penambahan variabel slack, yaitu Z sama dengan 20.000 X1 plus 5.000 X2 plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3. Fungsi kendalanya 2X1 plus 1X2 plus S1 sama dengan 240. 5X1 plus 2X2 plus S2 sama dengan 500. 120X1 plus 20X2 plus S3 sama dengan 7.200. Dengan X1, X2, S1, S2, dan S3 lebih dari sama dengan 0. Langkah selanjutnya yaitu menyusun fungsi-fungsi persamaan tersebut ke dalam tabel simplex. Jadi substitusikan nilai X1, X2, S1, S2, S3-nya. Setelah itu, seperti langkah sebelumnya, yaitu menentukan nilai ZJ min CJ-nya dengan cara setiap nilai di kolom X1 ini nanti dikalikan ke setiap nilai di kolom CB lalu dikurangi dengan 20, hasilnya min 20. Sama seperti X1, X2 juga begitu. Jadi setiap nilai di kolom X2 nanti akan dikalikan ke nilai yang ada pada kolom CB lalu dikurangi 5, hasilnya min 5. Sama juga S1, setiap nilai di kolom S1 ini akan dikalikan di setiap nilai di kolom CB lalu dikurangi dengan 0, hasilnya 0. Begitu seterusnya. Lalu dapat dilihat bahwa nilai terkecil dari ZJ min CJ-nya ini adalah min 20. Jadi kita telah mendapatkan kolom kuncinya, yaitu berada di kolom X1. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan nilai rasio dengan cara RHS dibagi X1. Jadi 240 dibagi 2, 120, 500 dibagi 5, 100, 7.200 dibagi 120, 60. Dapat dilihat bahwa nilai rasio terkecil yaitu berada pada baris ketiga, yaitu pada baris S3. Jadi kita telah mendapatkan baris dan kolom kuncinya dan elemen pivotnya, yaitu 120. Lalu seperti biasa di tabel selanjutnya nanti S3 ini akan diubah menjadi variabel X1. Begitu pula nilai dari S3 yang awalnya 0 ini akan berubah jadi nilai dari variabel X1 yaitu 20. Jadi nanti S3-nya digantikan X1, 0-nya digantikan jadi nilai 20, begitu. Lalu setelah mendapatkan elemen pivotnya, kita tahu bahwa 120 ini akan kita ubah menjadi angka 1 dengan operasi baris elementer.
Langsung saja baris 3 ini kita OBE dengan rumus 1 per 120 B3. Jadi nanti 120 dikali 1 per 120 sama dengan 1. Jadi nanti ini 120 akan berganti nilainya menjadi 1. Begitu juga berlaku di baris ketiga, rumus 1 per 120 B3. Bagaimana dengan nilai 2 dan 5? Nilai 2 dan 5 ini akan kita ubah menjadi nilai 0. Akan kita ubah nilainya menjadi nilai 0 gitu ya. Dengan cara kita UBE juga dengan berpatokan nilai baru dari B3. Baris 2 dikurangi 5 baris 3. Jadi baris 2 5, min 5, baris baru yang baris 3 baru itu 1, jadi 5 dikurangi 5 0. Jadi nanti ini 5 akan berganti angka menjadi nilai 0. Begitu juga angka 2 dengan rumus B1 min 2 B3. 2 dikurangi 2 kali 1, 2 kurangi 2 0. Jadi 2 ini akan berganti nilai menjadi 0 gitu. Begitu seterusnya. Jadi per baris ini akan menggunakan masing-masing rumusnya. Jadi baris 1 ini akan menggunakan rumus B1 min 2 B3, baris 2 menggunakan rumus B2 min 5 B3, baris 3 1 per 120 B3. Ini terlihat di kolom X1 yang tadinya 25 dan 120 sudah berganti nilainya menjadi 001. Dan dapat kita lihat yang tadinya baris 3 ini seharusnya variabelnya S3, sekarang sudah berganti ke variabel X1 yang bernilai 20. Begitu. Lalu langkah selanjutnya sama, menentukan nilai ZJ min CJ-nya dengan cara mengalihkan masing-masing nilai pada X1 dan masing-masing nilai pada CB, lalu dikurangi dengan CJ. Begitu. Lalu didapatkan ZJ min CJ-nya masing-masing 0, min 5 per 3, 0, 0, dan 1 per 6. Dapat dilihat bahwa nilai ZJ min CJ yang paling kecil yaitu terletak pada kolom kedua, yaitu dengan nilai min 5 per 3 atau min 1, 2 per 3 ini sama saja. Jadi kita tandai berwarna oranye kolom X2 ini yang merupakan kolom kunci. Lalu menentukan nilai rasionya agar mendapatkan baris kuncinya dengan rumus RHS dibagi dengan kolom kunci. Kalau pada tabel ini berarti RHS dibagi nilai-nilai di kolom X2. Jadi 120 dibagi 2 per 3, 180. 200 dibagi 7 per 6, 1200 per 7. 60 dibagi 1 per 6, 360. Dapat dilihat bahwa nilai rasio terkecil yaitu 1200 per 7. Yang artinya baris S2 ini merupakan baris kunci. Setelah kita mendapatkan baris kunci dan kolom kuncinya, kita juga mendapatkan elemen pivotnya yaitu 11 per 6 atau 7 per 6 ini yang nantinya kita akan ubah menjadi 1, dan 2 per 3 1 per 6 ini akan kita ubah menjadi nilai 0 dengan menggunakan operasi baris elementer. Langsung saja kita OBE baris kedua terlebih dahulu dengan rumus 6 per 7 B2. Jadi nanti 7 per 6 kali 6 per 7 sama dengan 1. Jadi nanti 1 per 6 ini akan berubah angkanya menjadi 1. Lalu baris ke-1 itu di OBE menggunakan rumus B1 min 2 per 3 B2. Yang nantinya 2 per 3 ini akan berganti nilainya menjadi 0. Begitu juga dengan 1 per 6 ini menggunakan rumus B3 min 1 per 6 B2 ini akan menjadi nilai 0. Begitu. Lebih jelasnya akan diperlihatkan di tabel selanjutnya. Nah, sudah jelas di sini di kolom X2 yang tadi saya jelaskan, bentuknya sudah berganti, yaitu 0, 1, 0. Begitu. Dan baris kedua juga yang tadinya ini adalah S2,
berubah variabel menjadi X2 dan nilainya juga otomatis berubah menjadi 5. Begitu. Langkah selanjutnya menentukan ZJ min CJ-nya terlebih dahulu. Sama caranya, lalu didapatkan nilainya 0, 0, 0, 10/3 atau 1/3/7 dan 3/28. Ini artinya karena ZJ min CJ-nya itu tidak ada nilai yang negatif, maka tabel ini bisa dikatakan telah optimal begitu. Jadi kita dapat menyimpulkan hasilnya dari tabel ini. Nilai RHS akhir ini sama seperti contoh yang pertama, itu didapatkan dengan mensubstitusikan nilai X1 dan nilai X2 ke fungsi tujuan yang baru yang tadi awal sudah kita tentukan. Jadi nanti ini disubstitusikan, lalu didapatkan nilai 10.400/7. Bagaimana hasil dan kesimpulannya? Berikut merupakan hasil dan kesimpulannya. Hasilnya didapatkan X1-nya 220/7, yaitu 31,43 yang akan dibulatkan menjadi 31. X2-nya 1200/7 atau 171,43 lalu dibulatkan menjadi 171. S1-nya dengan nilai 6, S2-nya 0, S3-nya 0, dan Z-nya 10.400.000/7 yang hasilnya sama dengan 1.485.714 rupiah. Begitu. Jadi kesimpulannya yang dapat diambil dari penyelesaian permasalahan tersebut dengan menggunakan metode simplex yaitu pabrik perlu memproduksi 31 unit TV dan 171 unit kulkas agar mencapai keuntungan maksimal. Dengan keuntungan maksimal 1.485.714 rupiah. Begitu saja, sekian dari kami, sekian dari penjelasan saya dan teman saya Sania. Semoga bermanfaat dan maaf bila salah kata atau terdapat kekurangan dari penjelasan saya maupun rekan saya. Kami memohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.